Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir, Al-Hakim. Di 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah, kembali kita dimuwajahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di keberkahan yang berlapis-lapis dari mulai harinya. Ini adalah hari yang penuh berkah, Sayyidul Ayyam, yakni hari Jumat. Keberkahan yang kedua bersebab kita berada di bulan yang Allah menyebutnya sebagai Arba'atun Hurum di dalam surah At-Taubah 37. Dan menyebutnya pula dengan Asyhurum Ma'lumat di dalam Al-Baqarah 197. Kalau tadi dalam At-Taubah 36, maka Asyhurum Ma'lumat itu ada di Al-Baqarah 197. Keberkahan yang ketiga, kita berada di majelis yang Rasulullah menyebutnya Raudhah min Riyadil Jannah, kebun di antara kebun-kebun surga. Yang mendatangi majelis ini, kata Rasulullah, akan menjadi asbab sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan berikutnya bersebab kajian ini dilakukan di sebaik-baik tempat, yakni bait min buyutillah, atau rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Para bunda yang dirahmati Allah, artinya apa yang kita lakukan di pagi hari yang penuh berkah ini semoga menjadi asbab kebaikan, kemuliaan, terangkatnya derajat, tergugurkannya dosa, karena menghadiri majelis ilmu, mendatangi rumah Allah, yakni masjid. Setiap langkah kita saat kaki diangkat, maka insya Allah mengangkat derajat, dan ketika kaki diturunkan, insya Allah menggelontorkan dosa. Maka tentu ini hal yang teramat sangat kita hajatkan dalam setiap aktivitas kita, wabil khusus menghadiri majelis ilmu seperti ini. Para bunda yang dirahmati Allah, khusus di pagi hari ini kita akan mengkaji dan membahas masih tentang akhlak, dan kita akan melihat bagaimana hubungan antara akhlak dengan iman, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Bagaimana Allah menjelaskan dan bagaimana Rasulullah SAW mengaplikasikan dalam kehidupan beliau. Catatan awal sebagai muqaddimah, bahwa dalam Islam pun akhlak itu sifatnya bukan pelengkap atau nilai sekunder, tetapi akhlak merupakan bagian dari kebaikan dan kesempurnaan keimanan seseorang. Semakin baik kualitas iman seseorang, maka bisa dipastikan akhlaknya juga akan semakin indah. Dengan menggunakan mafhum mukhalafat, mafhum itu pemahaman, mukhalafat itu yang berkebalikan. Ini bahasa usul fikih. Maka dengan menggunakan mafhum mukhalafat, orang-orang yang keimanannya bermasalah pasti akan tampak dari akhlaknya yang bermasalah. Jadi sekali lagi, jika keimanan seseorang baik,
Maka tanda keimanan baik itu pada akhlaknya. Sebaliknya berarti kalau imannya sakit, kalau imannya bermasalah, maka tentu akhlak yang dilahirkan juga bermasalah. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengukur diri kita masing-masing, seberapa nilai iman kita bergantung orang lain merasakan seperti apa tampilan akhlak kita. Iman yang benar akan selalu melahirkan akhlak yang mulia. Kita lihat ya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan penting kepada kita tentang hadirnya beliau di atas bumi Allah ini. Jadi Rasulullah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Ini sudah catatan yang menunjukkan seberapa urgen akhlak itu bagi seorang muslim atau mukmin. Karena Kanjeng Nabi sudah mendeklarasikan sesungguhnya bu'istu, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di utamimma makarimal akhlak. Jadi visi pengutusan Rasulullah, visi hadirnya Kanjeng Nabi di atas bumi Allah itu adalah dalam rangka untuk mendandani akhlak manusia. Artinya ini menjadi masalah serius bahkan sejak masa kenabian dulu. Akhlak ini kemudian menjadi hal yang sangat urgent, hal yang sangat penting, hal yang tidak bisa disepelekan. Jangan sampai kemudian kita berburu ilmu, berburu amal ya, baca Quran, wirid dzikir, sholat, fardu pasti ditambah dengan yang mandubat atau nawafil, nafilah, sunnah-sunnah. Sholat malamnya rutin, sholat duhanya nggak pernah jeda, demikian pula dengan puasa sunnahnya dan seterusnya, tapi pada saat yang sama, tampilan akhlaknya bukan akhlakul karimah. Maka ini menunjukkan tidak terkoneksinya antara apa yang dia lakukan dengan tampilan amaliyahnya. Termasuk ibadah-ibadah yang didesain oleh Allah pada panjenengan dan saya, ibadah apapun itu ujungnya pasti perbaikan kualitas akhlak seorang hamba. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya ya menyampaikan di dalam surah Al-Ankabut 45, di dalam bagian ayatnya ada pesan penting berkaitan dengan buah dari sholat. Dan kita tahu, ibadah yang nantinya di yaumil hisab akan ditanyakan terlebih dahulu dibanding ibadah yang lain oleh Allah. Ibadah apa, Bu? Sholat. Dan ternyata sholat ini digariskan oleh Allah. Salah satu tanda bahwa sholat panjenengan dan saya tidak bermasalah. Sholatnya clear. Itu manakala buah dari sholat itu tanha, dia menjadi pencegah anil fahsya'i wal mungkar, dari perilaku keji dan perilaku mungkar. Artinya apa? Buah sholat yang benar itu akhlak yang benar. Buah sholat yang baik itu akhlak yang baik. Para bunda yang dirahmati Allah, maka dari cara pandang seperti ini, kita akan ketemu dengan kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan lebih teguh, lebih tegas lagi tentang posisi iman dan akhlak dalam kehidupan seorang muslim dan mukmin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minin," kata beliau, kesempurnaan seorang mukmin itu, orang beriman itu dianggap sempurna dalam tanda petik ya. Ini sempurna versi orang beriman. Orang mukmin yang paling sempurna, akmal, adalah orang yang keimanannya ahsanuhum khuluqa, menghasilkan akhlak yang ahsan, akhlak yang baik. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan orang mukmin yang paling sempurna imannya, akmalul mu'minina imana, yang paling baik imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang akhlaknya paling baik.
Jadi panjenengan bisa melihat diri sendiri, bisa melihat pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, sahabat, kerabat. Jika kita kemudian dibuat takjub oleh akhlak seseorang, caranya berinteraksi dengan orang lain, caranya menyampaikan pesan, caranya meminta sesuatu, meminjam sesuatu, mengembalikan sesuatu, kok kemudian membuat panjenengan takjub karena bagaimana cara dia menata diri, menata kalimat agar supaya perasaan orang lain terjaga, menata bahasa tubuh agar supaya orang lain tidak tersakiti dan seterusnya. Ini pasti orang luar biasa. Jadi bagaimana kemudian dia memposisikan orang lain sebagai objek dia dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau panjenengan melihat sahabat, teman, kerabat atau siapapun, melihat saya melihat panjenengan, harusnya kita melihat orang lain itu sebagai objek yang dengannya atau melaluinya Allah akan menambah pahala kita. Jadi jadikan orang lain itu target agar supaya pahala kita bertambah. Jangan jadikan orang lain itu sebagai objek yang akan menambah beban dosa kita. Jadi kalau ketemu sahabat, teman, siapapun, dengan tersenyum, kita menjadikan dia sebagai objek penambah pahala kita. Karena kalau tersenyum tanpa objek kan jadi masalah, Bu. Jadi ketika kemudian ketemu teman, sahabat, atau siapapun, oh ini objek saya dapat pahala, apa yang saya lakukan? Saya akan tersenyum dulu. Saya akan mengucapkan salam dulu. Nah, itu objek yang kemudian menjadikan kualitas keimanan kita akan bertambah nilainya. Dan tampilannya dalam bentuk ahsanuhum khuluqa, dalam bentuk akhlak yang indah, akhlak yang baik. Akhlak yang bahkan Rasulullah di sini menyebut akmal, kamil, sempurna. Para bunda yang dirahmati Allah, maka dari sini para ulama, para muhaddisin, dan ini saya disclaimer sebelumnya ya, untuk kemudian kita menempatkan ilmu yang kita pelajari hari ini dengan benar. Maka perlu saya sampaikan, ini pesan terhadap diri saya maupun panjenengan seluruhnya, inti ngaji itu pun, inti kita dapat ilmu, inti kita belajar itu adalah kita pengen memperbaiki diri. Kita pengen memperbaiki diri terlebih dahulu, diri kita terlebih dahulu. Makanya kemudian prinsip orang belajar, prinsip orang ngaji, prinsip orang menuntut ilmu itu ketika kondur, ketika pulang nanti yang dibawa adalah cermin. Apa Bun? Kalau cermin itu buat diri atau orang lain? Diri. Maka ketika nanti pulang kita dapat ilmu, langsung ilmu itu coba kita jadikan cermin diri kita. Sudahkah kemudian akhlak saya terhadap orang lain menunjukkan keimanan yang saya anggap sudah bagus? Sudahkah akhlak saya terhadap orang lain menunjukkan jumlah kajian yang sudah saya ikuti bertahun-tahun lamanya? Sudahkah akhlak yang saya tampilkan gitu ya menunjukkan kualitas keimanan dan kedekatan saya dengan Allah dan seterusnya? Jadi cermin. Jangan jadi Suryo Konto. Pirsa Bu, kaca kalau cermin itu buat melihat diri, kalau kaca pembesar buat melihat objek yang lain. Yang kecil kelihatan besar. Maka jangan sampai kemudian dengan ilmu yang kita dapatkan seperti orang yang bawa Suryo Konto kemana-mana. Orang kesalahannya kecil lebih gede. Orang keburukannya cuma setitik jadi sebelangga dan seterusnya. Ini orang yang setelah mendapat ilmu kemana-mana digunakan untuk melihat orang, padahal harusnya menjadi cermin berarti yang dilihat diri sendiri. Maka kalimat Rasulullah senantiasa ibda binafsi, awali dan mulai dari diri sendiri. Kita bercermin dari seorang nabi lagi Rasul, bahkan mendapat julukan Khalilullah. Apa Bun Khalilullah? Kekasih Allah. Siapa nabi yang mendapat julukan kekasih Allah? Ibrahim alaihissalam.
Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu oleh Allah diberi lakop atau julukan, ini ngasih Allah. Kalau yang ngasih perguruan tinggi nanti ada dalam kurung haji honoris causa gitu. Khalilullah, Khalilnya itu. Ini yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ngasih Allah pasti nilainya mutlak. Bukan relatif. Ini pasti orang yang mutlak kebaikannya. Kalau jenengan dan saya itu kan kebaikannya relatif. Benar nggak? Tapi kalau kemudian Ibrahim itu disebut oleh Allah Khalilullah, ini pasti orang yang kebaikan dan akhlaknya mutlak. Baiknya mutlak. Sampai-sampai di dalam surah Ali Imran di ayat 33. Surah Ali Imran surah berapa pun? 3. Ayatnya 30. Wah, ini triple 3. 3. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha, sesungguhnya Allah istofa. Ada orang namanya Mustafa. Apa Bu artinya Mustafa? Pilihan. Rasulullah itu disebut Al-Mustafa Al-Mukhtar. Manusia yang terpilih di antara yang dipilih. Orang yang paling pilihan. Jadi Allah menyebutkan Innallaha istofa, sesungguhnya Allah telah memilih. Di antara manusia dipilih oleh Allah, dipilih dan dipilah. Dan Allah mengatakan Adama, yang pertama Adam. Wa Nuhan, sinten Bu? Nuh. Kalau dalam bahasa Ibrani Noah. Nuh. Yang pertama Adam, yang kedua Nuh. Lah yang ketiga dan keempat ini unik. Karena Allah tidak mengatakan namanya, tapi dia bersama keluarganya. Wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya Allah telah memilih. Yang pertama siapa yang dipilih, Bun? Adam. Yang kedua siapa, Bun? Nuh. Yang ketiga keluarga Ibrahim. Ibrahim sak keluarganya. Ini kan keren banget, Bu. Yang dipilih Allah, Allah tidak menyebut Ibrahim enggak? Ibrahim sak keluarga nih. Kemudian yang keempat sinten? Imron sak keluarga nih. Masya Allah. Ini pasti orang-orang luar biasa dalam menata rumah tangga dan keluarga. Sehingga dari ayat ini sejatinya panjenengan dan saya didorong oleh Allah. Adam dan Nuh itu secara personal memang orang-orang hebat, orang-orang pilihan. Tapi kalau bicara keluarga, Adam dan Nuh itu keluarganya bermasalah. Adam, anaknya dibunuh oleh anaknya yang lain. Benar, Bu? Habil dan Habil kasusnya. Kemudian Nabiullah Nuh alaihissalam, istri tidak membersamai dakwah beliau, anak juga memberontak sebagaimana ibunya. Artinya dua orang ini orang hebat, orang yang luar biasa, orang yang dekat dengan Allah. Tapi pada saat yang sama keluarganya bukan keluarga teladan. Artinya tidak semua nabi, tidak semua rasul, apalagi tidak semua ustadz, kiai dan lain-lain. Yang ketika mereka dekat dengan Allah, jaminannya pasangan dan anaknya pasti dekat dengan Allah. Clear, Bung? Bahkan orang jahat itu bisa sebaliknya, anaknya dekat dengan seperti sinten? Abu Jahal. Abu Jahal itu punya anaknya Ikrimah. Dan kelak Ikrimah ini akan menjadi pembela Islam nomor 1 di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, bahkan gugur dalam sebuah pertempuran Yarmuk yang sangat heroik. Bapaknya menjadi penentang dakwah, musuh Allah dan Rasulnya, bahkan Rasul mengatakan dia itu huwa Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal itu adalah Fir'aun umat ini. Saking memusuhinya Allah dan Rasul. Tetapi ternyata dari orang yang Rasul menyebut Fir'aun, punya anak yang menjadi pembela Adam dan Nuh tidak dipilih keluarganya bersebab ada masalah. Makanya nanti kalau kita bicara tentang hadis tentang syafaat di yaumul hisab, kita minta pada Nabi Adam bilang, lawang aku dewi mikir awakku. Kita minta tolong pada Nabi Nuh juga begitu, aku khawatir dengan diriku sendiri.
Maka para bunda yang dirahmati Allah, yang ketiga Allah menyebutkan, lah ini loh, kalau pengen nyontoh keluarga itu contoh ini loh. Siapapun, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarga beliau. Dan yang Masya Allah ya, di posisi keempat itu dia bukan Nabi, Bun. Dia bukan Rasul. Ini orang biasa. Maksudnya manusia yang tidak diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Namanya Imran. Dan Allah menyebutkan bahwa Imran ini adalah sosok yang memiliki keluarga terpilih. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Tapi derajatnya setara dengan para Nabi dan Rasul. Bahkan yang membuat kita takjub, Bun, tidaklah ada surah di dalam Al-Quran yang 114 surat itu. Tidak ada satupun yang menyebut kata keluarga kecuali Imran. Benar nggak, Bun? Dari mulai surah Al-Fatihah sampai Anas, itu tidak ada nama surah yang disebut keluarga kecuali keluarga ini keluarga super keren. Tapi hari ini kita tidak sedang membahas itu. Saya cuma mengambil sampelnya saja. Jadi kita ambil karena hari ini kita berada di bulan apa, Bu? Zulqa'dah. Zulqa'dah tadi disebut bulan apa? Satu, dia bulan mulia, arba'atun asyurun hurum. Satu di antara 4 bulan mulia. Dan 4 bulan mulia itu apa saja, Bu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka 4 bulan ini kita titeni. Bahasa Indonesia titeni itu apa? Kita perhatikan benar bahwa 4 bulan ini adalah 4 bulan yang kalau kita melakukan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Maka ngaji hari ini, duduk panjenengan hari ini, capek panjenengan hari ini, naik motor panjenengan hari ini, korban bensin panjenengan hari ini, itu semuanya akan diganti oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan berlipat lebih dibanding bulan Syawal, lebih dibanding bulan Sya'ban, lebih dibanding bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Safar, dan lain-lain. Karena ini bulan apa? Mulia. Meskipun dalam terminologi sebagian masyarakat Jawa, bulan ini agak diwaspadai. Allah menyebutkan di dalam surah At-Taubah tadi 36, inna iddata syuhuri indallah isna asyara sahran. Allah itu menetapkan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dan dari 12 itu ada 4 yang mulia. Yang menciptakan waktu Allah, yang berhak memuliakan juga manusia tidak berhak. Jenengan dan saya tidak berhak menetapkan waktu itu baik atau buruk. Kenapa? Kita bukan penciptanya. Kalau jenengan dan saya itu sifatnya kalau menetapkan baik dan buruk itu pasti subjektif. Pasti subjektif. Bun, panjenengan tahun 80-an pernah mendengar sebuah lagu judulnya Desember Kelabu? Pernah, we? Pertanyaan saya, kira-kira apa semua orang merasakan Desember itu kelabu? Enggak. Enggak. Atau September ceria? Pernah tahu, Bu? Ya kan usia kita sama. September ceria. Apakah setiap orang mengalami September ceria itu, Bu? Artinya apa? Nilai manusia terhadap waktu itu subjektif. Itu yang ngarang lagu pasti yang Desember kelabu karena dia mengalami kelabunya Desember. Benar nggak, Bu? Tapi kalau Allah yang menyebutkan itu pasti mutlak, nggak subjektif, nggak relatif. Jadi kalau Allah bilang Zulqa'dah itu baik, maka dia pasti baik. Apapun yang terjadi pasti ini baik, pasti ini penuh kemuliaan dan seterusnya. Nah, para bunda yang dirahmati Allah, Zulqa'dah itu bukan hanya disebut bulan mulia, tapi juga asyuru ma'lumat. Al-Baqarah 197 tadi. Al-Hajju asyuru ma'lumat. Haji itu adalah ibadah yang dilakukan di bulan-bulan yang dimaklumkan. Yang berangkat tahun ini, wonten Bu, ini Bu. Sinten Bu? Oh, teman sekantor. Kalau saya teman sekota ada. Kalau teman senegara ada 210.000 yang berangkat Bu. Kalau jamaah haji Indonesia tahun ini 210.000 terbagi ratusan kloter, ratusan kelompok terbang.
Para bunda yang dirahmati Allah, disebut bulan haji. Ketika kita berbicara tentang haji, maka kita akan terpukau dengan kehidupan sebuah keluarga yang oleh Allah dipotret untuk menjadi contoh bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah, cara kita berakhlak kepada pasangan, dan cara kita berakhlak kepada anak atau orang tua. Keluarga siapapun, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bagaimana kemudian panjenengan dan saya oleh Allah disodori, ini loh manusia terbaik, yang aku mencintainya, bahkan aku mendeklarasikan bahwa dia itu kekasih saya, kata Allah. Kekasih saya itu maksudnya hamba yang aku cintai. Tidaklah Allah, Rabb semesta alam, itu mencintai makhluknya, kecuali makhluk itu pasti istimewa. Nanti kita bicara Rasulullah sebagai ini. Kita bicara nenek moyangnya Kanjeng Nabi dulu. Rasulullah itu pun kalau diambil garis nasabnya ke atas, ketemu siapa? Nabi Ibrahim. Kalau di bawahnya Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi ketemu siapa? Nabi Ibrahim punya berapa anak, Bun? 2. Sebagian periwayat menyebut 3. Ada Ismail, ada Ishak, ada Madian. Tapi kita mengambil sumber yang paling rojih, cukup 2. Ismail dan Kanjeng Nabi Muhammad keturunan dari mana? Berarti ibunya siapa? Hajar. Hajar, jangan Hajar ibu. Siapapun Hajar. Biasa demo. Hajar. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, kita belajar dari mbah buyutnya Kanjeng Nabi. Keluarga yang menjadikan panjenengan kula sami teringat dengan peristiwa besar yang berlangsung bulan-bulan ini. Zulqa'dah itu berasal dari akar kata qa'ada, duduk-duduk. Maq'ad itu tempat duduk. Jadi Zulqa'dah itu adalah bulan duduk-duduk. Seperti ini Bu, duduk-duduk itu. Apa maksudnya bulan duduk-duduk? Karena orang-orang Mekah itu ketika bulan Zulqa'dah, mereka tidak safar, mereka tidak bepergian. Ngapain duduk-duduk? Ngapain duduk-duduk? Menunggu jamaah haji datang dan mereka berjualan, bertransaksi, dan seterusnya. Kalau di bulan yang lain mereka bepergian, maka di bulan Zulqa'dah mereka mulai masuk ke kota Mekah, kembali ke kampung halaman, rumah masing-masing, buka dasar, dodolan. Kenapa? Karena jamaah haji datang. Syawal itu maknanya peningkatan. Kalau kita kan kita afirmasi, berarti kalau Syawal imannya takwanya meningkat sebagai Ramadan. Makna sebenarnya kenapa disebut meningkat? Karena Syawal itu awal bulan haji. Awal bulan haji. Bulan haji itu mulai kapan? Syawal. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Allah menyebut al-hajju as-surul ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang dimaklumkan. Bulan apa saja yang diiklankan oleh Allah? Syawal. Yang kedua Zulqa'dah. Yang ketiga puncak bulan haji. Puncak haji di bulan sehingga orang mau melaksanakan ibadah haji di bulan Syawal, boleh. Tetapi puncaknya tetap nunggu Zulhijjah. Jadi misalnya Indonesia haji tamattu. Boleh nggak Ustadz umroh hajinya Syawal? Boleh. Sebab ada tahallul dia harus nunggu tanggal 8 Zulhijjah untuk tarwiyah. Atau langsung 9 Zulhijjah di Arafah wukuf. Nunggunya 2 wan Ustadz, iya. Kan bisa belanja tiap hari. Makanya kenapa disebut haji tamattu? Tamattu itu seneng-seneng haji yang ada seneng-senengnya. Karena setelah tahallul dia bisa melepas kain ihram, memasuki fase halal, bisa jalan-jalan, bisa ziarah, bisa memperbanyak ibadah, bisa memperbanyak belanja juga. Para bunda yang dirahmati Allah, Zulqa'dah itu begitu posisinya. Dan kita bercermin pada keluarga yang indah ini. Jenengan kalau melihat Baitullah pun, jenengan kalau melihat Baitullah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melihat Baitullah itu
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan satu hal yang sangat urgent, satu hal yang sangat penting. Tentang apa? Tentang siapa yang membangun Ka'bah itu. Lebih tepatnya siapa yang meninggikan Ka'bah itu. Ka'bah dibangun debatable, para ulama menyebutkan malaikat yang membangun atau malaikat bersama Nabi Adam dan seterusnya itu debatable. Tapi sebada dibangun di masa Nabiullah Adam alaihissalam, Ka'bah sempat mengalami kehancuran pada saat banjir bandang Nuh. Ketika kemudian banjir bandang Nuh, Ka'bah kemudian teruruk tenggelam, sampai kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam berada di sana. Dalam rangka apa? Menjauhkan istri beliau Hajar dari istri beliau Sayyidatina Sarah, Ibunda Sarah. Ibunda Hajar dijauhkan. Ini kisah tentang kecemburuan dan hal yang sangat lumrah. Makanya Rasul itu nggak pernah marah kalau istrinya cemburu. Tapi kalau istrinya melakukan hal yang kaitannya dengan syariat, Rasul marahnya luar biasa. Tapi kalau istrinya cuma cemburu, meskipun cemburunya ekstrim, mau ekstrim, itu Rasul nggak marah. Rasul menerima tamu. Ini sering panjenengan mendengar kisahnya kan. Syekh Shalih Al-Munajjid itu membuat kitab khusus tentang ini. Interaksi Rasul dengan istri beliau, dengan orang-orang sekitar beliau. Pas menerima tamu, waktu itu di rumahnya Ibunda Isa beliau menerima tamu. Di biliknya lebih tepatnya. Yang sekarang kita lihat jadi makam itu ya, di Masjid Nabawi. Lah Rasul waktu itu menerima tamu. Ibunda Isa itu kan nggak seberapa suka masak. Panjenengan yang nggak pintar masak kemudian yes berarti aku Aisyah kayak begitu, ya gitu-gitu juga Bu ya. Beliau nggak seberapa pintar masak, sehingga ketika ada tamu itu suguhannya biasa, sekedar air sama kurma. Dekat dengan rumah beliau itu rumahnya ibunda kita yang lain, namanya Zainab binti Jas yang hobi masak. Dan beliau melihat ada tamu di tempat Ibunda Isa, di tempat madunya. Suaminya menerima tamu, maka Ibunda Zainab merasa berkewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk tamu suami saya. Masalahnya kan bukan di bilik beliau, tapi di bilik madu beliau. Beliau masak. Kemudian minta salah seorang pembantunya untuk menghantarkan itu ke rumahnya Ibunda Isa, disuguhkan ke tamunya Kanjeng Nabi. Ibunda Isa, Bu, cenut-cenut, Bu. Ini garis demarkasi kekuasaan saya. Kok ya wani ngirim-ngirim ning kene ana tamu. Apa pengen menunjukkan pinter masak? Enggak, itu bahasa saya kalau itu, Bu. Ibunda Isa nggak pernah bilang itu. Yang dilakukan Ibunda Isa ketika kemudian cemburu, beliau langsung Bu, keluar dari kamar ketika pembantu Ibunda Zainab itu masuk dan akan memberikan suguhan itu, langsung disenggol piringnya oleh Ibunda Isa. Jatuh, biop, depan tamu, depan Rasul. Saya bayangkan itu kalau saya, Bu. Terus Bu Hatta tak apa nih itu, Bu. Senggol. Tapi Rasulullah SAW, sahih ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jenengan bisa baca di dalam bukunya Syekh Shalih Al-Munajjid tentang interaksi Rasul dengan para istrinya. Jadi ketika kemudian disenggol begitu, jatuh sama makanannya, waket para tamu. Bahasa orang Mojokerto, Bu, lu gitu ya. Lu keluarga ini Kanjeng Nabi, ono drama-drama ini ya. Ngeri itu. Tapi Rasul tersenyum, Bu. Sambil kemudian beliau jongkok dan kemudian madai, kemudian memasukkan makanan-makanan itu pada tempat yang masih bisa dibersihkan, nggak bisa dibuang. Dan ketika melihat tamunya kaget melongo begitu, Rasul tersenyum sambil mengatakan, nggak apa-apa, labas, ibu kalian sedang cemburu. Tenang, Bu, ibu kalian sudah selesai. Tidak kemudian, Rene, nggak begitu, Bu. Ibu kalian sedang cemburu. Setelah itu tamunya pulang, Rasul memanggil Ibunda Aisyah, Ta'al, ya Aisyah. Setelah itu kemudian beliau bilang begini, piring diganti piring, makanan ganti makanan. Piringnya Zainab ganti dengan piring. Makanan yang kau buang, yang kau senggol ganti dengan makanan. Sudah, Bu. Tidak kemudian, ya Allah, kamu jadi bojo jan ngisin. Oh, no tamu loh. Kira-kira begitu enggak, Bu?
Di depan tamu. Makanya Muhammad Hatta nggak cocok jadi nabi, Bu, nggak bisa. Jadi nabi begitu. Rasul itu sederhana. Nggak apa-apa. Ibunda kalian sedang cemburu. Bilang sama tamunya begitu. Ibunda kalian sedang cemburu. Tamunya langsung, cemburu. Selesai. Dan sebab itu Rasul memanggil Ibunda Aisyah sambil mengatakan, piring ganti piring, makanan ganti makanan. Dapat kisahnya. Karena Rasul tahu ini kecemburuan yang sangat alami. Gimana betul? Ibunda Hajar dengan Sayyidah Sarah begitu. Sayyidatina Sarah itu kan wanita tercantik sepanjang zaman. Kalau kita baca biografinya. Para mu'arikh itu menuliskan beliau ini wanita yang sangat cantik. Makanya kelak punya buyut namanya Yusuf, itu kita nggak kaget. Yusuf itu kan laki-laki paling cakep. Karena dulu mbah buyutnya wanita paling cantik. Jadi Ibunda Sarah itu ketika kemudian meminta Nabiullah Ibrahim menikahi Ibunda Hajar, karena merasa tidak bisa memberikan yang terbaik, keturunan maksudnya. Ya wis mas, sampai nikahi. Jadi kan nggak usah nunggu istri bilang begitu loh Pak ya. Kita beda makom. Bilang begitu. Dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak mau, dipaksa oleh Ibunda Sarah. Menikah, dan ketika menikah dengan Ibunda Hajar, qadarullah masa'ufa'al, punya anak. Padahal Ibunda Sarah itu merasa kurangnya apa terhadap sang suami? Tidak bisa menghasilkan putra, tidak bisa hamil. Maka beliau merasa kalah dengan Hajar yang ketika dinikahi langsung kemudian hamil. Bahkan kemudian melahirkan. Ketika melahirkan, Nabi Ibrahim itu menunggu anak puluhan tahun loh. Kalau puluhan tahun menunggu anak, kemudian oleh Allah dianugerahi anak, seneng nopo soweneng. Nah gitu. Karena ibu-ibu itu biasanya lebih dramatis ngomongnya. Soweneng. Ketika Nabi Ibrahim soweneng dengan anaknya, maka rasa seneng itu katut nggak satu paket dengan ibunya? Iyalah, Bu. Satu paket dengan Sayyidatina Hajar. Ibunda Sarah yang mengizinkan menikah, memerintahkan mendorong suaminya menikah, kemudian punya anak dari Hajar. Perhatian Ibrahim terhadap beliau berkurang nggak? Berkurang, Bu. Kalau berkurang jadi kan cenut-cenut apa? Manusiawi, Bu. Sampai kemudian mengancam-ngancam segala. Awas ya, tak lukai. Maka dalam bahasan ini, kalau ini Israiliyat ya, dalam bahasan Israiliyat, Imam At-Tabari mengatakan, makanya ketika kemudian Nabi Ibrahim bilang, ya sudah, kamu nggak usah melukai Hajar, aku yang akan melukai. Dengan cara apa, Bu? Dilukai di bagian teli, dan itu kemudian digunakan perhiasan bagi para wanita. Maka ini adalah simbol kecemburuan waktu itu. Tuh, jangan, oh Bu, ini serius, Bu. Simbol kecemburuan. Akhirnya, ini nggak sehat nih hubungannya. Maka kemudian Ibunda Hajar dijauhkan. Ya kalau menjauhkannya itu cuma mojoroto ngadiluwe. Ini kan Palestina ke Mekah, ribuan kilo, perjalanan ontas 1 bulan. 1 bulan, Bu. 1125 kilo kurang lebih. Pernah menghitung, Ustaz? Enggak, cuman baca. Ketika kemudian dijauhkan, pun Al-Quran merekam dengan sangat dramatis peristiwa ini. Jadi Al-Quran itu merekam dalam surah Al-Baqarah, Al-Quran itu merekam dalam surah Ibrahim. Ternyata Ibunda Hajar itu oleh Allah diperintahkan. Jadi Allah yang merintahin, Bu. Bukan Sayyidatina Sarah, bukan Ibunda Sarah bilang, Mas, sampean pindah sing waduh, enggak, Bu. Tapi yang menjauhkan menjadi jauh itu karena Allah yang memerintahkan. Allah yang mengarahkan sampai kemudian di GPS itu muncul. Ini kepoe, Bu. Pakai GPS. Jadi kemudian muncul sebuah tempat yang direkam dalam Al-Quran surah Ibrahim 37. Ibrahim 37 sampai 40 itu kisah dramatisnya ini. Dengan surah As-Saffat. Jadi ditempatkan, kan kalimatnya, ya Allah, Allahumma inni askantu
min dzurriyyati. Ya Allah, saya tempatkan loh ya Allah, keluarga saya ini di tempat yang panjenengan tetapkan loh ya, pilihkan biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Di sebuah lembah gersang padang pasir, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada tetangga. Nggak ada apapun. Padang pasir yang gersang, yang kering, kemudian Ibunda Hajar dan sang putra Ibrahim Ismail ditaruh di situ. Tapi kita belajar akhlak dari sini, mangke. Iman dan akhlak. Ditinggal di situ Nabi Ibrahim. Kalau jenengan sebagai istri pun ditinggal suami di tempat yang gersang, kering, nggak ada minuman, nggak ada tetangga, protes nopo ngamuk. Nah, makanya jenengan nggak cocok jadi istri Nabi. Kalau Ibunda Hajar itu nggak ngamuk, Bu, protes. Kalimatnya cuma begini, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini ya Ibrahim? Mas, jenengan ninggalkan aku sama anakmu toh. Anaknya yang masih di buayan, Bu. Maka nanti ada Hijir Ismail di Ka'bah itu, tempat buayan Nabi Ismail. Jadi Ibunda Hajar itu sambil gendong anaknya yang masih bayi itu, Mas, jenengan ninggal no aku mbak anakmu ning kene to, Mas. Nabi Ibrahim nggak bisa jawab, cuma guguk nangis sambil menghadap utara. Jadi kalau ini Ka'bah, Bu, ini Ka'bah, di sini aja Hijir Ismail. Gini aja, biar persis jenengan nggak usah mikir arah, bingung arah ya. Sana kan selatan, Bu ya. Hijir Ismail di sini, Bu. Nah, Hijir Ismail itu utara, bagian utara Ka'bah. Kalau ini pintu Ka'bah di sini, menghadap timur. Kalau ini rukun Yamani, ini rukun Hajar Aswad, sana selatan, Yaman. Ya, jadi Kanjeng Nabi Ibrahim di sini, ngadep sana sudah, ngadep ke arah utara, ke Palestina rumahnya. Ibunda Hajar sudah bolak-balik, Mas, jenengan apa ninggal aku mbak putron jenengan, toh, Mas. Ibrahim nggak bisa jawab, cuma ngadep sana, tapi tubuhnya udah berguncang karena nangis. Akhirnya istri yang hebat ini nggak ngamuk, nggak tantrum. Beliau cuma bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ahada amarukau, apakah ini perintah Allah atas panjenengan, Mas? Mas, opo jenengan ninggalkan saya di sini perintah Allah. Baru Nabi Ibrahim nengok, Bu, matanya sudah sembab nangis sambil mengatakan bala na'am. Iya, ini perintah Allah. Dan wanita hebat yang menjadi teladan sepanjang masa dan zaman bagi semua jamaah haji, umroh dan haji itu kemudian bilang begini, jika Allah Mas yang memerintahkan, maka Allah la yudhi'una, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Mas, kalau memang Allah yang memerintahkan saya ditinggal tempat gersang, nggak ada air, nggak ada makan, ini pun jenengan kundur ten Palestina. Kak kemudian sambil nyinyir, jenengan mulai nih saroh kono mulai. Enggak, Bu. Jenengan kundur, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini wanita super. Bu ngaten? Oh, iya boleh. Masya Allah, kundur ya. Baik. Nyampe mana, Kang? Pun, sampean mulai, Mas. Pernah jenengan bilang suami gitu, Mas, sampean mulai. Dan suami bilang sama jenengan lagi, om aku deh. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, maka kita belajar dari seorang ajar ya, Bung. Apa, Bun? Adab terhadap Allah dan adab terhadap suami, terhadap pasangan. Jadi bagaimana kemudian datang beri mawon, Pak, kalau saya nulis biar kelihatan standar. Nah, terus jazakumullah khair. Spidolnya wonten bunur. Nah, ini namanya sapidol. Sapidol itu sapi yang bisa nulis ya, Bu. Saya cek dulu ini permanen atau enggak. Datang ya aman ya. Baik. Para bunda yang dirahmati Allah. Jadi kalau misalnya ini yang sana nggak kelihatan jadinya, Bu ya. Gak apa-apa ya. Harusnya saya ke depan situ, Bu. Kalau ini Baitullah atau Ka'bah, kemudian ini ada bagian setengah lingkaran, ini bagian apa kalau utara? Ya, sana utara, sana
selatan. Kalau sana selatan, di sini ada Hajar Aswad. Hajar itu apa, Bu? Batu. Aswad itu apa, Bu? Hitam. Maka orang yang kehitaman kulitnya disebut sauda. Aswad itu hitam. Di sini Hajar Aswad, di sini rukun Yamani, maka sana arah selatan. Lah terjadinya dialog itu di sini. Jadi bagaimana kemudian Ibunda Hajar pada akhirnya bilang sama sang suami Ibrahim alaihissalam, Mas, kalau memang ini perintah Allah pun jenengan guntur tidak apa-apa. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Masya Allah, itu kerennya. Saya pernah bayangkan kalau kemudian dari Madiun lewat Nganjuk pulang ke Kediri, kok di hutan Saradan. Tiba-tiba kemudian ada sesuatu dan saya bilang istri, Mi, sampai tak tinggal gini di sini. Istri nggak mungkin bilang, Bi, apa ini perintah Allah? Istri pasti begini, Bu. Ayo, terus no, ayo. Karena saking sayangnya dengan suami. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, kalau posisinya seperti ini Ka'bah, maka di sini ada sebuah tempat yang kemudian kita sebut dengan Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahimnya di sini. Baiklah, sekarang saya kisahkan dari gambaran ini. Kita belajar adab seorang hamba terhadap Allah, akhlak seorang hamba terhadap Allah dari seorang wanita yang memiliki keimanan super. Makanya tadi sejak awal saya sampaikan, akhlak itu buah dari iman. Maka Hajar punya akhlak yang seperti itu terhadap Allah maupun terhadap suami karena keimanannya, Masya Allah. Saya kalau membayangkan diri saya sendiri, Bu. Kok bicara tentang keluarga hebat ini, keluarga Ibrahim. Ibrahim game kiat saja, beratnya luar biasa, ninggalkan istri dan anak. Ini anak baru lahir, baru seneng-senengnya gitu kan. Ini istri yang melahirkan dengan susah payah, harus ditinggalkan di tempat yang tidak ada tanaman, air, dan seterusnya. Ibrahim dia nyesek. Makanya sering saya garis bawahi, Bun, ikhlas itu tidak selalu ringan. Ikhlas itu kadang berat, bahkan sangat berat, tapi yang dinomorsatukan, ikhlas itu berarti kita menomorsatukan meskipun berat. Meskipun berat. Ibrahim meninggalkan sang istri, ikhlas atau bukan? Ikhlas, karena menomorsatukan berat atau ringan? Sangat berat, Bu. Jadi jangan bilang kemudian kalau ada orang misalnya bilang, Jani ya abot, tapi bismillah, ini Allah yang minta. Kemudian jenengan bilang, oh sampean enggak ikhlas. Nah ikhlas itu ya kudu ringan hati, enggak. Ikhlas itu menomorsatukan Allah. Karena ada orang yang ringan melakukan, tapi yang dinomorsatukan bukan Allah. Gini betul. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim akhirnya pulang, Bu, ke Palestina. Sama-sama beratnya, kita lihat ya, bagaimana Allah menggambarkan ibadah haji dan umroh itu menjadi buku terbuka buat kita, untuk kemudian kita baca, pelajari, dan kita duplikasi nilainya. Jadi pada saat itu kemudian Nabi Ibrahim pulang kembali ke Palestina, Ibunda Hajar sama Ismail getol-toleh. Makanan dan minuman yang ditinggal Ibrahim itu hanya untuk berapa lama? Berapa hari? Sampai kemudian anaknya mulai nangis, ASI tidak keluar. Bingung. Dan ketika bingung itu Masya Allah ya, ini wanita yang super sudah. Wanita yang kemudian ketika melihat ASInya tidak keluar, anaknya yang masih bayi terus nangis menjejak-jejakkan kakinya. Ibunda Hajar tidak protes pada Allah. Ya Allah, yang memerintahkan aku di sini kan jenengan. Tanggung jawab dong. Tapi apa yang dilakukan Hajar? Ikhtiar. Usaha itu bahasa Arabnya sa'ya. Maka nama aktivitasnya sa'i. Tempatnya namanya mas'a. Jadi pada saat kemudian seperti itu, Ibunda Hajar toleh-toleh. Di mana air? Di mana? Sampai kemudian ketemu bukit itu, sofa itu. Dan air pada tempat yang berpadang dan berpasir seperti itu, berpadang pasir seperti itu, biasanya posisinya di kaki bukit. Kelihatan dari jarak sekitar posisi Ibunda Hajar itu ya, yang nantinya akan muncul air dari kaki Ismail, karena dihantam oleh sayapnya malaikat rahmat. Jadi Ibunda Hajar dari posisi itu sekitar berapa nggih Bun? Yaitu 150 meter mungkin.
Kalau dari Bukit Sofai, Ibunda Hajar melihat tuh ketoke banyu. Karena pasir itu Bun, pasir itu kalau bertumpuk-tumpuk tidak rata, terkena cahaya matahari sangat panas, itu dari jauh kelihatan ada genangan. Kayak aspal itu loh Bun. Aspal dari jauh kalau jenengan lihat panas gitu kan kadang seperti ada genangan. Ibunda Hajar langsung menuju ke sana. Loh, duduk tiba-tiba. Beliau naik ke atas Bukit Sofa. Sofa sekarang pendek. Karena tanah kan terus naik, Bu. Jarak antara Kanjeng Nabi dengan Nabi Ibrahim itu 4.200-an tahun. Artinya tanah terus mengalami kenaikan. Jadi, Bunda yang dirahmati Allah, ketika kemudian Ibunda Hajar ke sana, kemudian naik sofa itu ya, oke, toh ini bukit sana itu, kelihatan ada airnya. Beliau lari. Awalnya jalan, Bu. Sampai pada tempat yang sekarang ada lampu hijaunya, Bu. Kalau jenengan sa'i di Mas'a itu. Jadi saat kita sa'i, kita bisa melihat ada lampu hijau di atas. Maka sunnahnya satu lari untuk mengikuti Ibunda Hajar. Karena di titik itulah Ibunda Hajar seperti melihat di lembah itu, di bukit Marwa itu, bawahnya kakinya itu ada air. Maka beliau lari karena mendengar suara tangisan Ismail yang semakin mengeras. Beliau lari. Maka sunnah bagi orang yang sa'i, wabil khusus laki-laki, untuk lari. Lari-lari kecil lagi. Lari-lari kecil tiba-tiba ada orang berlari dari Indonesia, Pawan. Pas. Tak pikir, oh ini pasti sprinter ini dia misalnya. Ada juga ibu-ibu ketika bapak-bapak lari, ibu-ibu juga lari, Bu. Khawatir suaminya nggak balik, itu kan, Bu. Tapi pernah ada begitu, makanya saya bilang, Pak, kalau saya ngajarin jenengan pakai kain ihram itu ada berapa model. Salah satunya belakangnya kasih buntut, Bu. Kasih tali ujungnya, nggih. Untuk apa? Pegangan istri. Karena ada tipikal istri begitu, Bu. Suaminya arep ramel, lari dikit batal itu aja. Nah ini kalau dibuat bro ya geger lah, Bu. Jadi Bunda dirahmati Allah, Ibunda Hajar lari sampai Marwah, naik lagi menghadap, kalau sekarang menghadap Baitullah ya. Kemudian turun lagi sampai berapa kali, Bun? 7 kali. Artinya Ibunda Hajar mengajari pada panjenengan dan saya. Ketika kita berharap perubahan atas masalah yang kita hadapi, jangan sekedar berdoa. Tapi lakukan ikhtiar, lakukan usaha untuk merubah nasib kita, untuk merubah keadaan kita, untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ikhtiar, berusaha, sa'ya. Maka kemudian beliau berusaha terus sampai kakinya berdarah-darah karena Bukit Sofa dan Marwah itu. Kalau dulu Marwah asli, beberapa tahun yang lalu sudah ditutup lilin, lapisan lilin, permukaan Marwah itu. Sebelum itu mungkin tahun 2015 ke bawah, itu masih lancip-lancip kan kalau kita ngidein. Sekarang udah ditutupi lapisan lilin. Ibunda Hajar yang lincip-lincip itu. Sehingga kakinya berdarah-darah lari untuk anaknya. Masya Allah, saya bayangkan ini wanita hebat ya. Dan dalam keadaan lari menikah, ketika anaknya nangis, beliau tidak pernah mengatakan bahkan dalam hatinya, ini gara-gara bapak mulai enggak. Ini yang luar biasa. Bapak itu jan. Jadi Bang Toyib gak balik-balik lah. Boten, Bu. Masya Allah, Ibunda Hajar. Karena saking takdimnya terhadap Allah dan takdimnya terhadap suami. Sampai kemudian Allah memberikan pertolongan melalui sayap malaikat yang dihantamkan tepat di kaki Ismail ketika jeduk tanah. Keluar Zamzam, keluar air alma yang oleh Ibunda Hajar ditangkupkan tangannya. Katakan Nabi, seandainya ibuku Hajar itu tidak menangkupkan tangannya, maka Mekah ini akan memiliki sungai yang sangat besar. Tapi justru dengan ditangkupkan tangan menjadi zam, sambil mengatakan zami, zami, zami itu berkumpul. Berkumpul, maka menjadi air yang diambil tiap hari ribuan liter, tapi nggak pernah habis panjang zaman. Karena zami, zami berkumpul. Airnya ditangkup oleh tangan Ibunda Hajar. Maka setiap orang yang menikmati zam-zam Ibunda Hajar dapat pahala. Allah. Karena wanita super. Dan akhlaknya terhadap Allah
akhlak yang luar biasa, tidak pernah kemudian menyalahkan takdir, menyalahkan nasib. Gini nih loh, jadi istri kedua mesti dikalah nih. Gini ini loh, menjadi istri yang mantan budak mesti dikalah nih. Gini ini loh, menjadi wanita kulit hitam mesti dikalah. Enggak pernah, Bu. Dan yang membuat kita lebih takjub pada Ibunda Hajar adalah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah. Ketika kemudian kembali ke Mekah, jadi ketika muncul air tadi Bun, sekilas muncul air, dimanapun Bun di atas bumi ini peradaban besar itu pasti muncul di tempat yang ada sumber. Peradaban Mesir kuno, Sungai Nil. Peradaban Mohenjo-daro India lama, Gangga. Peradaban Tiongkok kuno, Huanghe Sungai Kuning itu. Peradaban Indonesia, Mojopahit ada Berantas. Peradaban Mekah, jadi Mekah itu tidak akan pernah jadi kota kalau tidak ada air. Gimana kota tanpa air di masa itu? Maka ketika ada Zam-Zam, itu menjadi pusat para pedagang muncul, kemudian mampir di sana, kemudian mendirikan tenda di sana, kemudian berinteraksi dengan yang lain-lain, sampai akhirnya mereka bilang sama Ibunda Hajar, kami kaum Jurhum namanya akan melindungi dan anakmu. Tapi tolong berikan sebagian hak air itu untuk kami. Maka diberikan hak air itu untuk mereka. Jurhum berkembang biak di sana, dari Yaman, Bu. Maka tidak ada orang Arab asli. Aslinya dari mana? Yaman. Ketika kemudian berkembang biak, bahkan Nabi Ibrahim menikah dengan wanita Yaman, wanita Jurhum. Nah, satu hal tadi untuk melihat kita, menakjubkan kita pada seorang Ibunda Hajar. Nabi Ibrahim sebagai itu kemudian balik lagi Bun ke Mekah. Ketika beliau balik ke Mekah, Bun, apa perintah Allah atas Ibrahim? Ketemu anak istrinya, sawanan. Udah lama, bertahun-tahun gak ketemu anak wis ganteng. Balagho ma'ahus sa'ya. Begitu As-Saffat 102 menyebutnya. Balagho ma'ahus sa'ya itu berarti Nabi Ismail sudah tumbuh sampai usia dia bisa beraktivitas berusaha. Berarti sudah balik. Ketemu sama abahnya Ibrahim, sewenang Bu, balik kan sudah mulai bisa diajak ngobrol, diskusi, main bareng, macam-macam. Udah lama nggak ketemu pisan, tambah lemu, bukan itu suwe ora jamu ya. Ketika ketemu ternyata dapat perintah dari Allah, surah As-Saffat itu Bu, 102. Beliau bilang kepada anaknya, Lele, ikut abah yuk nak. Gak usah bilang sama ibu, mau kemana, cuman pamit saja pergi sama abah. Oleh ibunya Bu Hajar didandani guanteng. Mau ikut abah toh nak? Iya, guanteng guanteng. Ya, pergi sama Ibrahim. Dari Baitullah tadi itu Bun, menuju sebuah tempat yang sekarang kita sebut dengan Mina. Makanya di atas bukit Mina itu, di sebelah kanan kalau kita dari Arafah, sebelah kanan tenda-tenda Mina, sebelah kirinya ada bukit, di atas bukit itu ada yang namanya Jabal Kurban. Bukit tempat dikorbankannya Nabi Ibrahim berada di sana. Pada saat kemudian sampai di sana di Mina, Nabi Ibrahim sebelum naik ke bukit itu bilang sama anaknya, ini Le ya, diajak ngobrol bapak sebentar. Le, ya bunaya, ini arafil manami, sesungguhnya bapakmu Aro telah melihat fil manami dalam mimpi kunak tadi malam, abahmu mendapatkan perintah Allah dalam mimpi, diminta adbahuka untuk menyembelihmu. Terus gak tahu ketemu, tinggal bertahun-tahun, datang untuk terus pundi Bu, kalau jenengan sebagai anaknya terus pundi Bu? Bah, jenengan dapat dari mana itu? Ngimpi loh Bang, ngimpi toh. Terus ngawur, ngimpinnya ngawur baik Bang. Mosok Bapak. Kira-kira begitu nggak Bu? Nabi Ibrahim bilang begitu, dan kita lihat jawaban anaknya di bagian ayat setelahnya. Sama ayatnya 102. Kalimat Nabi Ismail begini. Ya abadi, wahai ayahandaku yang jarang ketemu dengan aku. Bukan ya abi, ya abadi. Ayah yang LDR-an. Ya abadi, if'al ma tu'mar. Jika itu perintah Allah, maka lakukan. Jika itu perintah Allah, lakukan. If'al, lakukan. Ma tu'mar, apa yang diperintahkan pada panjenengan.
panjenengan lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga jenengan melihat saya nanti sabar. Termasuk hamba yang itu berarti Ismail ya wadih. Dia bayangkan jangan-jangan nanti ketika leher mulai digorok, disembelih, beliau tidak sabar. Bisa jadi akan berontak, marah kepada Allah dan seterusnya. Maka beliau mengatakan, bah, jenengan lakukan, tidak apa-apa. Kalau itu perintah Allah. Dan semoga jenengan nanti melihat saya sabar, bah ya. Wah, itu kalau saya jadi ayahnya Bu Ibrahim, saya pasti mencari kain putih, langsung saya kibarkan, ya Allah, saya pray jadi nabi. Iya nggak Bu? Itu super berat. Saya tuh sampai gini, makanya Nabi Ibrahim itu dicintai Allah, sangat dicintai Allah. Karena dia mencintai Allah totalitas, bahkan lebih dibanding cintanya terhadap anak, istri, dan semuanya. Cintanya kepada Allah melebihi siapapun. Tapi ada pelajaran ke orang tuaan di sini, Bu. Adab orang tua terhadap anak, ini adab nih. Dan ini muncul dari iman. Kalau orang tua nggak punya iman kuat, Bu, tidak akan beradab seperti itu. Jadi ketika kemudian diperintahkan untuk apa, Bu, tadi, Bu? Yang perintahkan siapa? Allah. Tapi kita lihat di ayat tersebut. Ya bunayya, in anni arafil manami adbahuka. Kemudian kalimatnya begini, fandur madza taro. Le, ini perintah Allah, abimu mimpi disuruh menyembelihmu oleh Allah. Fandur madza taro, menurut pendapatmu pilih. Padahal ini perintah Allah, masih didiskusikan Bu sama anaknya. Le, menurut awakmu pilih. Ya kalau ini perintah Allah, pun jenengan lakukan. Mugi-mugi kalau sabar gitu. Nah itu kalau kita kan langsung melepaskan pedang kita, belati kita. Aduh ya Allah, anakku wes ganteng, alim, baktinya terhadap orang tua, baktinya terhadap Allah. Ya Allah, ini keliru ya Allah. Kalau anak saya yang dipotong keliru, anak itu gue double tuh ya Allah, nggak apa-apa. Kok limo nggak apa-apa ini. Ini anak baik, kira wajan Bu. Anak baik. Ujian kekasih Allah itu gitu, Bun. Maka jenengan itu kalau imannya semakin nambah, jangan kaget kalau berhadapan dengan ujian yang tidak ringan. Ada orang hijrah. Hijrah itu lebih dekat atau jauh dari Allah? Tapi ada orang hijrah yang bilang begini, lah ya Ustaz, saya itu mendekat pada Allah loh, kok ujiannya tambah banyak ya? Ini kan memang konsepnya begitu, Bu. Semakin orang dekat dengan Allah, ujiannya semakin tinggi, semakin besar pasti. Para nabi itu kan yang paling dekat dengan Allah. Dan siapa yang ujiannya paling berat di antara manusia? Nabi dan Rasul. Sehingga ketika kemudian saya mendapat ujian sakit, misalnya sakit seperti itu saja itu. Saya kemudian merasa, ya Allah, pantas, sangat pantas saya dapat ujian. Jangan sampai kemudian kita bilang begini, jadi aku ya sholat, ya poso, kok diuji ini mbak Gusti Allah, itu kemenyek. Orang yang endel. Jadi salahku apa tuh ya Allah? Ya wakai, kalau malaikat bilang itu ya oke gitu ya. Kok salahku apa? Syukur kita mungkin cara kita berinteraksi dengan tetangga, cara kita berinteraksi dengan pasangan, cara kita berinteraksi dengan anak, cara kita berinteraksi dengan Allah. Saya kutip satu saja karena udah jam 9:30 Bu ya, saya tutup. Ini masih panjang kisahnya untuk akhlak ini. Saya tutup satu aja. Jadi kalau ada orang kok kemudian dapat ujian dan dia merasa jadi salah kopoto nih Gusti Allah. Tadi saya sampaikan ini wong endel. Wong kakean gaya. Kenapa begitu? Karena saya Muhammad Hatta ini Bu merasa dosa saya banyak Bu terhadap Allah. Bahkan kadang itu tidak sopan, tidak punya adab di hadapan Allah. Loh, iya toh Ustaz? Saya loh Bu, saya bukan jenengan. Contoh Bu ya. Sholat. Sholat itu ngadep siapa? Allah. Jenengan lihat anggota DPR misalnya ikut rapat, kok mainan game sambil rokokan di ruang yang ber-AC. Jenengan sebut sopan apa mboten? Layak napa mboten jadi wakil kita, wakil rakyat. Nah sekarang kita coba diri kita masing-masing. Kita nggak bicara beliau yang kasus itu ya, kita bicara diri kita. Yang kita hadapi saat sholat sinten? Allah. Sholat itu diawali dari apa sampai apa? Takbiratul sampai takbiratul ikhram. Coba kita maknai benar. Takbir itu apa? Membesarkan, memahabesarkan Allah.
Ihram itu apa? Haram. Dari akar kata haram. Orang pakai kain ihram, maka yang tadinya halal menjadi pakai wangian jadi haram, potong kuku rambut jadi haram, dan lain-lain. Namanya ihram. Kita juga begitu, takbiratul ihram, berarti takbir ini menjadikan yang tadi boleh menjadi tidak boleh. Ngomong tadi boleh, sekarang enggak. Tadi makan minum boleh, sekarang jadi enggak. Jadi takbiratul ihram itu berarti batas. Kita bilang kepada diri kita, wahai diri, wahai Muhammad Hatta, ini kita sudah bertakbir loh. Allah panjenengan maha besar. Berarti paling mendominasi hati dan pikiran saya. Paling gede, paling besar, paling mendominasi. Allahu Akbar, ini takbiratul ihram, yang lain haram untuk masuk. Nggak boleh. Kita stop dengan punggung tangan kita. Nggak boleh masuk. Allahu Akbar. Nggak boleh masuk. Ini saya sedang ngobrol dengan Allah loh. Curhat dengan Allah. Yang lain nggak boleh. Tapi apa benar Bu, yang lain nggak masuk ke kita Bu? Apa benar yang maha besar Allah Bu saat itu Bu? Kadang kita itu sopan apa mboten Bu depan Allah. Kadang saya merasa, ya Allah Muhammad Hatta. Kok kemudian lijo itu biasanya jam 5 Bu, lijo. Subuhnya 4:30 kurang. Jenengan pas sholat tiba-tiba padahal kita sudah ngancem nanti beli mujair sama ini. Sudah tetet ke sana. Waduh, gak kumana nih. Gini Om Boten. Berarti yang besar Gusti Allah apa mujair, Bu? Kita itu kadang dua. Maka saya kalau kemudian seperti dapat ujian dari Allah, pantas ya, pantas. Tidak kemudian jadi itu sopiku apa? Itu malaikat guyu, wakai itu semua. Maka kita belajar nanti punya adab dan akhlak dari keluarga Ibrahim dan Rasulullah SAW. Dari sini ada yang mau disampaikan? Betul nonton ini. Jenengan kalau diceritain itu senang sampai lali takok biasa. Itu sementara para penyanyi rahmati Allah, karena ada papan insya Allah berikutnya kita bisa gunakan juga. Jazakumullahu khairan katsira atas kesempatan yang diberikan. Barakallahu fikunna ajmain. Kiranya Allah menetapkan kebaikan, keberkahan, kemuliaan dan keistiqomahan dumateng kula panjenengan sami dalah keluarga insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amai kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sahil umurana وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada hilaf salah dalam penyampaian. Barakallahu fikum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.